Oke, baik. Jadi mohon maaf ya, ini tadi pertama ada masalah dengan jaringan. Saya punya 2 koneksi internet di rumah, dan dua-duanya ternyata tadi mati, ya, sehingga harus dipulihkan dulu. Kemudian setelah itu ada masalah dengan Microsoft Teams. Oke, nah minggu yang lalu saya sudah minta kepada Anda untuk mengubah desain dari IR yang sudah model IR yang sudah Anda buat itu menjadi Microsoft Access Database, ya. Nah, saya tidak akan meminta Anda untuk presentasi saat ini karena nanti Microsoft Access Database-nya akan digunakan untuk tahapan selanjutnya, ya. Nah, oke. Hari ini kita akan membahas formulir dan laporan, ya. Di mana kalau dulu, bukan dulu sih ya, tadinya ya, selama ini itu Anda berhadapan-hadapan atau ngurusi atau mendesain sistem yang tidak akan diakses atau tidak kelihatan oleh pengguna. Dan memang sebaiknya tidak kelihatan. Pengguna itu tidak boleh tahu database-nya seperti apa. Pengguna itu tidak boleh tahu bahkan database-nya itu diletakkan di mana. Pengguna tidak boleh tahu relasinya itu seperti apa. Nah, namun pada satu titik pengguna harus berinteraksi dengan sistem. Nah, maka interaksi antara pengguna dengan sistem inilah yang akan menjadi fokus pada kuliah minggu ini dan berikutnya. Ya. Kalau di dalam dunia informatika atau dunia ilmu komputer, ada satu disiplin ilmu khusus yang mempelajari ini yang disebut sebagai interaksi manusia dengan komputer atau human computer interaction. Yang mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dengan sistem berbasis komputer. Ya. Yang dipelajari itu bagaimana seharusnya interaksi itu terjadi, alat-alat atau teknologi yang bisa digunakan, bentuk tampilan layarnya seperti apa. Ya. Lalu juga memperhitungkan bagaimana jika penggunanya itu memiliki keterbatasan fisik, misalnya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan seterusnya. Itu semua di cover di sana. Nah, kita akan hari ini membahas mengenai formulir dan laporan yang tadi sudah saya katakan merupakan interaksi langsung dengan sistem antara pengguna dengan sistem. Ya, saya share screen saja. Ya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita bicara mengenai bagaimana mendesain formulir dan bagaimana mendesain laporan. Ya, nah, ini kita fokusnya sekarang sudah didesain ya setelah kemarin database atau basis data. Nanti berikutnya kita pada kuliah berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana alur penggunaan formulir dan laporan ini, ya, yaitu dengan dialog dan interface. Bagaimana teknologi yang kita miliki ini bisa memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan suatu sistem berbasis komputer. Tapi itu nanti ke depan. Ya. Nah, formulir itu apa? Formulir itu adalah dokumen bisnis yang mengandung sebagian data yang sudah didefinisikan sebenarnya atau predefined data. Jadi sudah ada di situ data yang sudah ditetapkan atau yang sudah di-set oleh desainer sistem. Tapi
di dalam formulir itu ada area di mana pengguna bisa mengisikan data. Nah, bedanya apa dengan report? Kalau report itu hanya berisi data yang sudah ada. Data yang sudah ada diambil, diolah, dan disajikan dalam bentuk laporan atau report. Jadi tidak ada kemungkinan di dalam report itu untuk mengisikan atau menambahkan data baru. Tapi kalau dalam formulir ada. Jadi formulir itu untuk memasukkan atau menambahkan data, report atau laporan itu adalah hasil atau output pengolahan data. Nah, laporan sendiri itu ada beberapa jenis. Nomor satu itu laporan terjadwal. Laporan yang sudah ada jadwalnya, kapan laporan itu harus keluar. Contohnya apa? Contohnya laporan keuangan. Itu rutin keluar, minimal setahun sekali. Gaji, slip gaji, itu juga rutin. Setiap kali tanggal gajian atau hari gajian, ya, laporan slip gaji ini harus keluar. Ya tergantung gajiannya kapan. Di Indonesia itu rata-rata gajian bulanan. Atau ada yang mingguan kalau buruh. Saya pernah mengalami tidak di Indonesia itu gajian tiap 2 minggu. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, pada tanggal atau pada hari atau pada waktu yang ditentukan itu, laporan harus muncul secara otomatis. Istri saya itu sebagai tenaga penjualan itu juga menerima laporan penjualan. Ya. Dan itu rutin dalam satu hari itu beberapa kali. Istri saya itu terima laporan, kalau nggak salah itu jam 10. Jadi kalau ini cerita sedikit ya, kalau yang namanya tenaga penjualan itu ada jadwalnya, kapan mereka bekerja. Jadi di tempat istri saya sudah ada jadwalnya. Tiap hari itu sudah ditentukan. Mereka tinggal buka tablet, di dalam aplikasi di situ sudah ada jadwal kunjungan. Hari ini mengunjungi konsumen siapa saja. Ya. Oke. Nah, jadi pagi itu sekitar jam 7 itu mereka briefing pagi, setengah jam. Ya. Setelah itu menuju ke outlet atau konsumen masing-masing. Nanti dan di outlet nanti melakukan upaya penjualan. Nah, nanti jam 10, jadi sekitar sudah 2 jaman lah gitu ya keluar. Itu keluar laporan penjualan sampai jam 10 pada hari itu. Dan keluar lagi laporan nanti jam 12, jam 3, jam 5, dan terakhir jam 8 malam. Nah, itu jam 12 pada saat makan siang itu istri saya biasanya mulai melihat. Kalau jam 10 itu bisa diabaikan gitu, karena baru 2 jam itu belum apa-apa. Itu jam 12 itu bisa mulai kelihatan. Ya. Sudah berapa outlet yang dikunjungi, sudah berapa outlet yang pesan, lalu total pesanannya ada berapa, itu semua bisa diketahui dari situ. Nah, dari situ kan kemudian bisa dibandingkan dengan targetnya. Ya. Dari jam 12 yang itu istri saya sudah bisa mulai melihat siapa anak buahnya yang kira-kira akan bermasalah untuk mencapai target hari itu. Dan mereka langsung ditelepon satu-satu. Ya. Oke. Kadang juga ada telepon sambil makan siang sambil telepon untuk membahas itu. Tuh. Ya. Nah, kemudian ada key indicator report. Ini adalah laporan yang rutin yang menunjukkan ringkasan informasi kritis. Ya. Terutama terkait dengan kinerja. Misalnya tadi, pencapaian penjualan. Misalnya setelah 2 minggu itu bisa dilihat si tenaga penjualan tertentu itu sering mencapai target atau tidak. Atau bahkan mungkin melebihi. Ya. Kalau sering tidak mencapai target, ya ini harus dicari tahu kenapa. Ya, dan dilakukan pembinaan. Tapi kalau sudah dilakukan pembinaan dan tidak baik juga, ya mungkin karena orangnya malas, orangnya itu sudah tidak niat kerja, ya ini kemudian menjadi catatan tersendiri untuk evaluasi nanti. Ya. Bisa jadi kalau sering tidak mencapai target, tidak mendapat insentif, tidak naik pangkat, tidak naik gaji, diturunkan pangkat, atau bahkan dipecat. Ya, ini key indicator report. Kemudian ada exception report. Ini adalah laporan-laporan yang
hanya muncul ketika sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang tidak normal itu terjadi. Biasanya sesuatu yang tidak normal ini bisa berdampak negatif. Ya, misalnya kalau sekarang ini ada yang namanya continuous auditing. Jadi bukan continuous, tapi fraud detection system. Jadi ada satu sistem itu yang mengawasi kalau ada fraud, ya, mendeteksi adanya fraud. Nah, fraud ini kan kalau Anda masih ingat mata kuliah SIA itu kan tidak muncul seketika, tetapi selalu ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini yang kemudian dicari. Ada enggak di dalam? Nah, kalau muncul, maka kemunculan ini dilaporkan. Ini muncul. Contohnya apa? Contohnya ada pengeluaran yang tidak biasa terjadi. Atau kalau di kasus istri saya itu adalah laporan piutang yang sudah melewati tanggal jatuh tempo. Kalau konsumen normal, ini pengalaman di praktek ya, bukan teori saja. Yang namanya piutang itu kan biasa terjadi. Konsumen beli secara kredit, lalu nanti bayarnya 2 minggu lagi misalnya. Itu normal, dan itu adalah praktek yang biasa. Nah, nanti sebelum jatuh tempo itu biasanya sudah ada upaya penagihan, pengiriman invoice, dan lain sebagainya. Pas menjelang jatuh tempo itu Dan biasanya kalau normal, konsumen itu akan membayar sebelum atau tepat pada tanggal jatuh tempo, sehingga tidak muncul masalah. Ya. Lewat 1-2 hari itu juga biasanya normal. Nah, tetapi kalau sudah lewat seminggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan, ini menjadi tanda-tanda ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang salah. Piutang tidak dibayar oleh konsumen itu pasti ada sesuatu. Ya, contohnya, kalau tidak dibayar karena kesulitan keuangan, nah, ini juga ya yang namanya bisnis memang normal kalau ada kesulitan keuangan gitu ya. Tetapi bagi perusahaan yang menjual suppliernya seorang mengalami kesulitan keuangan ini bahaya apa? Bisa jadi piutangnya tidak tertagih nanti, tidak bisa dibayar. Makanya harus diketahui. Segera dibayar, segera ditagih atau bagaimana caranya. Bisa juga piutang tidak tertagih ini merupakan indikasi adanya fraud. Kalau Anda ikut kelas saya SIA, pasti sudah saya ajari mengenai bagaimana tenaga penjualan itu sering kali sistem. Melakukan penjualan dalam tanda kutip fiktif, gitu ya, meskipun tidak benar-benar fiktif. Nah, ini exception report tuh. Jadi kalau istri saya misalnya menerima laporan ada piutang-piutang yang tidak tertagih dan sudah melewati jatuh temponya, kan dikejar. Kenapa? Dan biasanya kalau sudah lewat dari sebulan, itu besar indikasi terjadi fraud. Ya. Tuh. Maka biasanya kalau sudah lewat sebulan nggak tertagih, nggak jelas nasibnya, istri saya akan minta dilakukan audit. Ya, jadi auditor internal akan dikirim untuk melihat ada apa. Drill down report. Nah, laporan-laporan ini semua itu biasanya dalam bentuk ringkas. Nah, drill down report adalah kemampuan untuk menampilkan angka-angka detail dari yang ringkas ini tadi. Ya. Lalu juga ada ad hoc report, ini laporan yang muncul ketika dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tidak rutin. Misalnya, ya, kemarin ketika kasus COVID itu naik di Indonesia, gitu ya, tempat istri saya bekerja lalu mulai melihat ya, rata-rata dalam sehari itu berapa jam tenaga penjualan itu ketemu orang lain, ketemu konsumen. Lalu itu coba dikurangi. Ya. Kalau bisa ditelepon saja, tidak usah didatangi. Ya. Jadi pertama itu nanti tenaga penjualan telepon dulu, mau pesan nggak? Dimasukkan ordernya. Kalau nggak bisa, nanti baru mereka datang. Ya. Targetnya pada waktu itu mengurangi tatap muka dengan konsumen sampai 50%. Karena ya pada waktu itu kondisi kasus COVID sedang naik, sedangkan angka vaksinasi juga belum naik, gitu ya, masih susah dapat vaksin dan seterusnya. Kalau sekarang sudah naik. Nah, merancang formulir dan laporan ini mau tidak mau harus melibatkan user,
pengguna, karena mereka yang akan pakai. Kalau tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, nanti nggak akan dipakai. Maka mereka harus dilibatkan. Dan pendekatan yang paling baik untuk merancangnya adalah prototyping. Buat dulu draftnya, sampaikan pada user, silahkan dicoba, silahkan dipakai, lalu apa masukannya? Oh, ini hurufnya kurang besar. Oh, ini kok saya bingung cara ngisinya, gitu ya. Ini kok salah-salah terus. Nah, seperti itu. Itu adalah masukan dari user. Dengan masukan ini dilakukan revisi, ya, draft kedua muncul, draft kedua dites. Begitu terus sampai kemudian user atau pengguna dengan developer itu mencapai kesepakatan. Ya, seperti inilah formulir dan report yang dianggap baik. Maka prototyping-nya selesai. Ya. Nah, dalam mendesain kita harus mempertimbangkan kelima hal ini. Pertama, yang akan menggunakan siapa? Ya. Dalam level manajerial misalnya, manajer level bawah butuh informasi yang lebih terperinci daripada direktur utama. Ini kita lihat. Lalu apakah formulir dan reportnya akan dipakai dengan interaksi dengan pihak luar? Kalau iya, berarti perlu identitas organisasi. Kalau tidak, mungkin tidak perlu. Cukup identitas bagian atau departemen saja. Itu. Maka kalau formulir yang dipakai oleh pihak di luar perusahaan atau report yang disampaikan kepada pihak di luar, itu harus ada identitas perusahaannya. Tujuannya untuk apa ini? Formulir atau report ini? Membuat keputusan, memasukkan data, mengubah data, atau apa? Ya. Kapan dibutuhkan? Harian, terjadwal, ad hoc, atau bagaimana? Ya. Lalu distribusinya bagaimana? Secara elektronik, kepada siapa? Atau secara tercetak, rahasia atau tidak, dan seterusnya. Berapa orang yang perlu untuk melihat formulir dan atau mengakses formulir dan report ini? Nah, mendesain itu macam-macam. Ya, ada banyak alat bantu untuk mendesain formulir dan report ini. Microsoft Access punya, alat pemrogramannya Microsoft itu yang Visual.net itu mereka juga punya, dan berbagai macam yang lain punya. Bahkan dengan kertas pun juga nggak masalah, digambar gitu ya. Zaman dulu, ketika saya dulu belajar programming di tahun 90-an, itu komputer itu masih berupa teks. Jadi belum grafis seperti sekarang. Maka dulu kalau buat aplikasi atau program ya pakai teks. Ini dulu kalau mendesain itu pakai, ya, kalau istilahnya kalau bahasa Jawa itu cacah gori, ya, buku kotak-kotak yang biasa untuk matematika itu ya. Saya dulu biasanya bawa itu kalau pelajaran programming. Nah, jadi dihitung. Dan layar itu ada koordinatnya. Mendatar 80 atau 40 ya? 80, horizontal 80, vertikal itu 40. Nah, maka nanti ada koordinatnya. Ya, bisa untuk isian nama itu diletakkan di sini koordinat berapa. Tapi itu hanya untuk layar ukuran 14 inci kalau saya nggak salah. Ini layarnya 17 inci, lain lagi sudah. Ya, ini itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang jauh lebih mudah. Kalau enggak, bisa dibayangkan ya, programmer Android itu kan bisa setengah mati nanti untuk menentukan ukuran layar. Karena handset Android itu kan macam-macam. Ada yang 4 inci, 5 inci, 6 inci, 7 inci, 8, 10, 12. Ya. Maka bahkan kalau misalnya seperti TV yang berbasis Android gitu ya, Smart TV itu bisa 55 inci, maka kertas seperti ini sudah tidak digunakan lagi. Gitu ya. Nah, ini bisa pakai. Nah, ini contoh untuk kalau tampilan grafis dengan kertas itu seperti ini, ya, dengan namanya wireframe. Atau kalau sudah modern pakai aplikasi. Ini contohnya dengan visualbasic.net. Microsoft Access juga punya seperti ini. Ya. Formulir designer. Hasilnya apa dari proses desain? Nomor satu itu adalah ya tentunya penjelasan atau narasi mengenai formulir dan report tersebut. Ini untuk apa? Ada berapa? Ditujukan pada siapa? Dan seterusnya. Dan contoh desainnya. Contoh desain ini tentunya ketika sudah diuji dan mendapatkan persetujuan dari calon pengguna. Ya.
dan diuji coba sudah. Nah, kata-kata yang sering muncul kalau kita menghadapi aplikasi atau teknologi informasi itu biasanya adalah mudah digunakan. Nah, sesungguhnya atau user friendly ya, ramah terhadap pengguna. Nah, sesungguhnya istilah resminya atau istilah formalnya itu adalah usability ini. Dan usability ini ada scoringnya. Semakin tinggi angkanya, itu berarti semakin usable, ya, semakin berguna sebetulnya. Bukan mudah digunakan, tetapi berguna. Ya. Nanti ada ukurannya, usability itu apa. Salah satu riset di dalam, atau penelitian di dalam human computer interaction ini adalah riset mengenai usability. Zaman dulu, zaman tahun 90-an, 2000-an awal, itu Microsoft Windows itu usability score-nya itu jelek. Macintosh itu bagus. Ya. Tapi sekarang tidak jauh berbeda sih. Menurut saya iOS dengan Android, Windows dengan macOS itu tidak jauh berbeda. Menurut saya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah panduan untuk mendesain formulir dan laporan. Nanti usability kita bicarakan lagi. Satu, harus ada judul. Nah, judulnya ini harus jelas dan spesifik. Ya. Formulir apa? Formulir pelanggan. Nah, formulir pelanggan untuk apa? Saya tahu kalau di perbankan, formulir setoran tunai. Nah, itu kan jelas. Formulir penarikan tunai, itu jelas. Formulir transfer antar bank dalam negeri, formulir transfer antar bank luar negeri, nah, itu jelas. Formulir pembayaran pendidikan, itu juga jelas. Lalu kalau ini masih berupa prototipe, itu harus ada kodenya maupun tanggal prototipe, versi yang mana ini. Karena tadi kan buat draft 1 diuji oleh pengguna, dapat masukan, direvisi, muncul draft 2. Draft 2 diuji, revisi lagi draft 3. Ini draft yang keberapa itu harus ada. Dan tanggal, ya, dan seterusnya. Lalu informasi yang disajikan itu harus yang mudah dipahami dan tidak merepotkan. Oke. Layoutnya juga bagus. Nah, ini harus jelas. Kita harus belajar bagaimana orang itu membaca informasi. Kita kalau membaca, karena kita dididik dalam tradisi aksara Latin, kita kan kalau membaca itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Tapi bagaimana dengan orang Jepang? Atau orang yang berbahasa Jepang, berbahasa Cina, berbahasa Arab. Mereka itu beda. Kalau Anda lihat komik Jepang yang asli itu, saya nggak tahu komik Jepang di Indonesia, saya nggak pernah baca. Tapi komik Jepang yang asli itu kan kalau baca dari halaman belakang. Ya. Nah, berarti cara orang Jepang membaca informasi itu kan tidak sama dengan orang yang Latin, berbahasa Latin maksud saya. Beraksara Latin. Ini maka kita perlu pertimbangkan. Ya. Lalu juga spasi, margin itu juga perlu untuk dipertimbangkan supaya mudah dibaca. Kalau mudah dibaca, itu nanti mudah diisi kalau formulir ya, dan akan mengurangi kesalahan. Label itu juga harus jelas. Nama, nah, nama ini juga sering sekali. Namanya ini nama apa? Nama panggilan atau nama lengkap? Kalau di negara barat biasanya nama ini kemudian menjadi nama depan, inisial tengah, nama belakang. Nah, gitu. Selesai. Kalau di Indonesia biasanya nama lengkap. Kemudian navigasinya juga harus jelas. Ya. Oke, ini contoh formulir yang tidak baik. Ya. Customer information, ambigu ini. Lalu ini juga nggak jelas apa. Ya. Kalau yang baik itu seperti ini. Ya. Informasi-informasi yang muncul itu dikelompokkan dengan tatanan yang lebih baik. Nah, kadang kita perlu menarik perhatian si pengguna terhadap satu informasi tertentu. Maka kita bisa menggunakan highlighting. Highlighting itu caranya bagaimana? Bisa dengan suara, misalnya suara tit atau suara tertentu gitu ya. Bisa juga dengan hurufnya berkedip-kedip, blinking, warnanya berbeda,
intensitasnya berbeda, mungkin cetak miring, cetak tebal, ya. Ukuran hurufnya beda, jenis hurufnya beda, pakai kotak, ya, dan seterusnya. Nah, highlight ini atau penekanan terhadap informasi ini digunakan apa? Satu, untuk memberitahukan user bahwa ada kesalahan di dalam entry data. Ya. Jadi nanti supaya tidak keliru. Kemudian memberikan peringatan bahwa datanya ini tidak tepat. Ya. Misalnya suruh isi alamat email tapi tidak ada simbol @-nya gitu ya, berarti ini salah alamat emailnya. Oke, ini contoh ya. Nih, huruf besar. Ya. Cetak tebal. Ya. Cetak miring. Cetak miring. Oh, enggak ada di sini. Dan dengan kotak ya, dikotai seperti ini. Nah, berarti kita memang kemudian harus mendaya gunakan warna. Hanya saja warna ini juga kita harus hati-hati. Kita harus paham para pengguna kita itu siapa. Kenapa? Karena di dalam masyarakat tertentu, komunitas tertentu, penggunaan warna itu ada apa istilahnya, kebiasaannya. Orang Barat, orang kulit putih lah ya, itu cenderung lebih suka warna-warna yang teduh. Ya. Sedangkan orang Asia itu suka warna-warna yang menonjol, merah, menyala, gitu, kuning, gitu ya. Yang ini bukan sesuatu yang salah atau benar ya, tetapi ya ini masalah selera. Maka ya kita harus menyesuaikan. Ya. Dan ini bukan hal yang baru ya, di berbagai usaha ini sudah sering muncul. Kalau Anda ke pabrik ini lantai keramik ya, membuat tegel keramik itu atau apapun ya, kalau yang dijual di Indonesia itu warnanya pasti akan mengkilap, glossy, finishingnya glossy. Kalau yang akan dijual ke negara-negara barat itu biasanya finishingnya doff. Saya dulu pernah riset di perusahaan furniture gitu ya, tempat istri saya kerja juga. Itu kelihatan kalau furniture yang akan diekspor ke luar negeri, ke Eropa, Amerika, Australia gitu ya, itu finishingnya kusam, kayak lemari sudah bertahun-tahun dimiliki gitu ya. Jadi kusam. Sedangkan kalau yang Indonesia itu pasti peliturnya mengkilat gitu ya. Kenapa ya? Itu seleranya seperti itu. Ya, maka kita harus pahami itu. Lalu juga di dalam beberapa budaya itu ada warna-warna yang dianggap mendatangkan keberuntungan, ada warna-warna yang dianggap mendatangkan kesialan. Ini juga perlu dipahami. Ya. Lalu yang kita juga perlu dipertimbangkan itu adalah bagaimana dengan orang yang buta warna. Buta warna itu kan ada macam-macamnya. Ada yang buta warna total, ada yang tidak hanya bisa melihat merah, ada yang tidak bisa melihat warna hijau, atau tidak bisa melihat warna biru, atau gabungan dari tiga itu. Ya, ini perlu kita pertimbangkan. Nah, memadu-madankan warna ini juga ada seninya, ada aturannya gitu ya. Maka biasanya kalau sudah seperti itu saya serahkan pada desainer grafis. Mereka yang paham. Misalnya warna apa dengan warna, wah ini mati gitu. Wah, itu berarti jangan gitu ya. Serahkan saja pada desainer grafis. Ya. Lalu kalau mau menggunakan warna ini perlu kita pertimbangkan. Tampilan layar dengan yang tercetak itu beda. Merah menyala di layar, kalau dicetak mungkin tidak merah menyala. Ya, karena memang beda. Spektrum warna layar komputer itu beda dengan spektrum warna printer. Layar itu spektrumnya RGB ya, red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Sedangkan kalau printer itu spektrum warna dasarnya itu adalah cyan, magenta, kuning, dan hitam. Nah, ini maka perlu. Untuk mengatasi itu ada satu buku namanya Pantone, Color Book Pantone ya. Nah, di situ ada warna dengan kodenya. Sehingga kode warna ini kalau di layar komputer bisa kelihatan seperti apa, tercetak seperti apa, itu bisa tahu. Oke. Lalu menampilkan teks ini huruf besar dan kecil itu dipertimbangkan. Spasinya dipertimbangkan. Lalu rata kiri, kanan, tengah, ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh tampilan teks yang tidak nyaman dipakai ya. Kalau ini sudah lebih baik, sudah tertata rapi.
Ya, itu. Nah, label ini harus punya makna ya, dan pemformatannya juga lebih baik. Saya kira Anda tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, kami sudah, saya kira sudah. Oke, tabel ya. Nah, kemudian sering sekali kita itu harus menampilkan data dalam bentuk visual. Dan sekarang ada disiplin namanya data science ya. Itu salah satu pelajaran di data science adalah visualisasi data. Bagaimana menampilkan data secara visual. Ya. Dan visualisasi data ini benar-benar penting karena bisa mempengaruhi orang yang membaca. Ya. Jadi ini bagus untuk memberikan ringkasan cepat, ya, menunjukkan apa toh sebetulnya yang ingin kita. Contoh ya, misalnya, nih, kalau kita akan menunjukkan pertumbuhan, ya kita pakai grafik yang berupa garis. Ya. Kalau kita ingin menunjukkan perbandingan, ya kita gunakan batang. Kalau ingin menunjukkan proporsi, kita pakai pie chart yang diagram kue itu ya, yang lingkaran itu. Seperti itu. Jadi tiap-tiap diagram, dan juga nah ini ya sebentar. Visualisasi data itu tidak hanya berupa apa istilahnya, tidak hanya berupa grafik batang tadi ya, dan lalu juga pie chart ya, tidak seperti itu. Ada banyak metodenya, ada banyak kreativitas yang muncul di situ ya. Jadi perlu untuk dipelajari lebih lanjut ya, terutama nanti kalau kalian ingin menyampaikan pesan-pesan yang ingin kalian tonjolkan gitu lah ya, atau ingin menyembunyikan data juga bisa. Sebentar, saya carikan. Ini ada contoh visualisasi data yang bagus. Saya cari, belum ketemu ya. Oke, nah, sudah ketemu, sudah. Ya. Oke. Oke, saya share lagi ya, sebentar.
Oke. Nih, ini sudah kelihatan. Ini dari seorang artis yang sering memvisualisasikan data, namanya visualcinnamon.com. Ya. Jadi lihat ini hasil kerjanya. Jadi tidak melulu hanya grafik batang, garis, atau pie chart gitu ya, tapi coba kita lihat contoh misalnya ini, ya, ini Scientific American, ya, ini Fermi Paradox. Ini Anda bisa lihat animasinya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ya seperti ini ya. Contoh yang lain ya, kalau sebentar. Dan ini bisa menjadi mata pencarian gitu ya, kalau kalian Lighthouse, Planet, ada ya. Google News. Nah, ini UNESCO. Nah, UNESCO ini. Ini untuk memetakan situs-situs budaya yang dilindungi oleh UNESCO, gitu ya. Nih, bisa macam-macam, gitu kan? Oke, kita kembali ke sini. Jadi visualisasi itu cukup banyak ragamnya, ya. Kalian bisa nanti baik kalau itu dipelajari ya secara khusus. Lalu tadi ya, sekarang kalau itu harus dicetak, laporannya dicetak. Ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Ya. Pertama, berapa banyak kopian. Kalau itu banyak dan tidak perlu warna, pakai printer laser. Ya. Tapi kalau itu harus berwarna dan jumlahnya mungkin inkjet. Lalu juga apakah hasil cetakan itu nanti akan disimpan sebagai arsip atau tidak? Kalau tidak, ya pakai contoh ya, rapot yang Anda terima setiap semester itu kan tidak akan disimpan sekarang dan selama-lamanya. Toh? Lain kalau nanti Anda sudah lulus mendapat transkrip nilai, lah itu akan disimpan secara khusus. Kemudian slip atau nota transaksi dari minimarket, nah, itu kan kertasnya tipis dan dalam berapa minggu saja tintanya akan memudar dengan cepat. Karena memang tidak akan disimpan sebagai arsip. Nah, usability tadi ya, tadi saya sudah bicara. Usability itu adalah evaluasi secara keseluruhan mengenai bagaimana satu sistem bekerja untuk mendukung user tertentu atau tugas tertentu. Ya, misalnya untuk ngetik itu baik pakai Microsoft Word atau OpenOffice misalnya. Untuk mengolah foto itu pakai Photoshop atau yang lain. Karakteristik dari usability itu ada 3. Yang pertama kecepatan, seberapa efisien satu tugas itu bisa diselesaikan. Dan akurasi, seberapa akurat sistemnya ya, di dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan seberapa puas menggunakan sistem. Biasanya kalau cepat dan akurat itu memuaskan. Gitu ya. Jadi 2 faktor ini akan mempengaruhi faktor ketiga, kepuasan. Oke, nah supaya suatu formulir atau laporan atau report, forms dan report ini memiliki usability yang bagus, maka ada faktor-faktor seperti ini. Pertama, konsisten. Penggunaan warnanya konsisten, layoutnya konsisten. Ya. Lihatlah aplikasi-aplikasi di Windows atau Macintosh, MS Word itu kan konsisten. Ya. Lalu organisasi informasinya bagaimana, kejernihan informasi, itu ya, tidak perlu buka manual misalnya, formatnya seberapa fleksibel dan seterusnya. Usernya siapa, tugas siapa yang dalam sistem dan lingkungannya. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menilai usability? Ini pertama dari seberapa mudah itu dipelajari. Game itu pada umumnya punya learnability yang bagus. Ya. Tapi kalau paket statistik biasanya susah. Ya. Dan efisien, seberapa efisien satu pekerjaan dapat dilakukan. Tingkat kesalahan,
seberapa besar kesalahannya yang terjadi. Mestinya kalau semakin lama menggunakan tingkat kesalahannya ini menurun. Ya. Kenapa? Kita belajar tadi. Seberapa mudah itu diingat-ingat. Ya, jadi tidak perlu setiap saat buka buku manual. Tetapi ini juga tergantung pada sistemnya. Sistem yang ada di pesawat misalnya itu tidak boleh dihafalkan. Ya, jadi ketika seorang pilot itu akan terbang dan dia cek komputer yang ada di pesawatnya, dia harus melakukan itu dengan cara membuka buku manual, dan dalam manual itu ada checklistnya, itu harus dilakukan satu-satu. Dibaca, dilakukan. Baca, dilakukan. Tidak boleh dihafalkan. Ya, dan nggak mungkin dihafalkan karena itu tebal. Maka kalau kalian lihat pilot-pilot itu sering bawa koper besar, itu isinya tidak hanya baju, tetapi juga manual. Yang sekarang sudah diganti iPad biasanya. Lalu kepuasan dan estetik. Nah, kepuasan dan estetik ini subjektif. Bagi saya mungkin estetik, bagi Anda mungkin itu tidak. Ya, maka ini kita harus kembali pada melihat bagaimana masyarakat atau bukan masyarakat, lingkungan pengguna itu. Nih. Nah, oke. Sampai di sini dulu, apakah ada yang akan ditanyakan? Oke, nah saya sudah meninggalkan tugas ya di situs kuliah. Sebentar saya cek dulu. Ya, jadi Anda membuat formulir untuk input data pada basis data yang telah Anda buat, ya, dan report sebagai output. Maka kemarin saya minta Anda membuat Microsoft Access itu supaya memudahkan Anda pakai Microsoft Access saja, tidak usah yang lain. Ya. Jadi Anda harus membuat formulir minimal 2 soft copy ya, tidak perlu tercetak. Lalu laporan yang tercetak atau hard copy minimal 2, dan laporan yang berupa tampilan di layar atau soft copy minimal 2. Itu semua minimal. Ya. Lalu buat dan kumpulkan laporan rancangan formulir dan report itu beserta penjelasannya. Jadi harus ada narasinya, lalu ada contoh desainnya tadi. Ya, masing-masing untuk formulir yang soft copy 2, report tercetak 2, report yang soft copy juga 2. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, ya ini sepertinya saya juga gangguannya kembali. Oh ya, gimana? Bisa Pak? Patricia, silakan. Ya, silakan. Iya, Pak. Jadi kan Bapak bilang minimalnya 2 formulirnya kan, Pak. Berarti itu maksudnya formulir semacam pendaftaran gitu ya, Pak? Untuk memasukkan data, input data. Ya. Jadi kan kalian punya database. Database itu kan harus diisi toh. Nah, ngisinya kan dengan formulir. Iya, oke, Pak. Berarti minimal 2. Tapi kalau misalkan yang dibutuhin lebih dari 2 nggak apa-apa ya kan, Pak? Oh lah ya, jelas tidak apa-apa, itu minimal kok. Lalu Pak, untuk laporan itu Pak, kan Bapak bilang ada yang tercetak kan Pak? Berarti itu kami print sendiri terus foto gitu Pak, masukin ininya. Enggak perlu juga. Laporan ini kan desain toh, desain itu kan tidak harus dicetak. Oh, desain. Okay, desain, Pak. Rancangan kan, ini kita judulnya perancangan sistem informasi. Jadi rancangannya saja. Oke Pak, paham. Makasih Pak. Baik. Ada lagi? Ya sudah, kalau tidak ada, ini sepertinya gangguannya muncul lagi, gitu ya. Saya harus pergi. Saya cukupkan sekian. Silakan dikerjakan dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat siang.